Jangan marah. Dengarkan dulu dia. Raka tak kalah kesal, Rafin memejamkan matanya supaya emosinya tidak meledak. Leo harus banyak mengelus dada karena emosi Rafin itu mengerikan. Jelaskan. Kondisi ayahnya Naya memburuk, dan sekarang sedang dalam penanganan tim dokter. Dek, Naya, kamu baik-baik aja. 87. NAYYARA 28. Rafin, kamu pergi aja ke rumah sakit, biar papi yang urus Taris sama Asih, mereka gak akan bisa kabur. Raka yang mengerti situasi langsung meminta Rafin pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu kondisi Nanda. Makasih Pi, Leo bakal temenin papi dan aku berangkat sendiri. Rafin menatap Leo yang menganggukkan kepalanya. Lia, sana pergi. Rafin mencium tangan Raka untuk pamit ke rumah sakit. Assalamualaikum Pi. Waalaikumsalam. Rafin berpindah mobil, kebetulan Rafin dikawal beberapa anak buahnya jadi Rafin bisa memakai mobil salah satu anak buahnya. Leo, kita pergi sekarang, langsung tahan mereka dan jangan biarin mereka kabur. Tegas Raka dingin, Leo mengangguk. Baik Tuan Besar. Leo tak kalah dingin, dia sudah muak dengan tingkah laku Tari dan Asih yang tidak tahu diri. Mobil yang ditumpangi Raka kembali melaju, begitupun Rafin yang langsung pergi ke rumah sakit. Suasana di rumah sakit terlihat kacau, apalagi Naya terus menangis dan khawatir akan kondisi ayahnya. Vira dengan setia mendampingi Naya, gadis itu juga nampak khawatir dengan kondisi Nanda. Vira, sekarang aku harus gimana? Tanya Naya bergetar, bayangan ibunya yang pergi di depan matanya membuat Naya takut. Meskipun Naya tahu jika setiap manusia akan kembali pada Sang Pencipta, tapi tetap saja Naya masih belum siap atau bahkan tidak akan pernah siap. Nay. Vira menatap sendu sahabatnya itu, dia tahu Naya akan hancur kembali jika Nanda pergi menyusul elbunya, tapi sebagai manusia Vira tidak bisa berbuat apapun selain berdoa dan berpasrah diri pada takdir yang sudah ditentukan. Vira. Naya memeluk Vira. Tangisnya kembali pecah padahal beberapa waktu terakhir kondisi Nanda mulai membaik. Nay, kita banyak berdoa ya, ayah Nanda itu kuat, dia pasti berusaha bertahan buat kamu. Bisik Vira memberikan semangat, Naya yang sedang panik itu seketika ingat dan tersadar. Astagfirullah. Naya dengan cepat mengucap istighfar, Naya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Vira hanya bisa mengelus punggung Naya, gadis itu juga berdoa dalam hatinya memohon yang terbaik untuk Nanda, tentu Vira berharap kondisi Nanda membaik bahkan sampai sembuh. Naya kini terduduk di depan kursi ruangan Nanda yang masih ditangani oleh tim dokter. Ya Allah, sembuhkan ayahku ya Allah, ayah tolong bertahan. Gumam Naya terisak, hatinya tidak tenang sebelum 88. Mendapat kabar pasti dari Nanda. Tidak lama kemudian Rafin datang dengan tergesa, nafasnya bahkan sampai terengah. Tadi Rafin sudah memberi kabar pada Dea, dan tentu saja Dea terkejut mendengar kabar jika kondisi Nanda memburuk. Rafin menitipkan Ratu sebentar pada Dea, karena dia harus memastikan kondisi Nanda. Dia juga akan berkonsultasi dengan dokter mengenai penyebab memburuknya kondisi Nanda. Nayara. Suara bariton Rafin membuat Naya dan Vira kompak menatap ke arah Rafin. Pria itu menundukkan kepalanya sedikit, bibir Naya bergetar ke bawah menahan tangis. Kondisi ayah Nanda mendadak drop tadi, sebelum drop ayah Nanda masih tidur. Biasanya ayah Nanda bangun buat makan tapi ini tiba-tiba drop. Vira langsung menjelaskan, dia tahu Naya masih belum sanggup menjelaskan semuanya. Saya mengerti. Rafin berterima kasih pada Vira, tatapan matanya kini terus mengarah pada Naya yang menangis. Jujur hati Rafin ikut sakit melihat Naya menangis seperti ini. Naya, kamu harus bertahan sedikit lagi. Ayah kamu percaya kalau kamu kuat, jangan berpikir buruk tentang takdir, kita berdoa sama-sama untuk mendoakan yang terbaik. Rafin dengan lembut memberi kekuatan. Naya mengangguk tanpa menjawab. Gadis itu memejamkan mata dan memantapkan hatinya untuk berdoa. Vira dan Rafin ikut berdoa,
mereka masih menunggu dokter keluar setelah memeriksa Nanda. Setelah beberapa saat berdoa, kepala Naya mulai terasa pusing dan berputar. Naya berusaha menahan sakit tapi tenaganya lemah. "Nay, kamu kenapa?" Vira langsung panik melihat Naya yang semakin lemas. Ravin segera membuka matanya. "Nay." Ravin ikutan panik. Naya membuka matanya yang terlihat sedikit sayu. Ayah. BRUGH. NAYYARA. Naya langsung pingsan di pelukan Vira. Jelas saja Ravin makin panik, dia segera memanggil perawat untuk memeriksa kondisi Naya, sementara Vira makin menangis. "Naya, aku mohon bertahan." Ucap Vira bergetar. Naya segera ditangani oleh tim dokter lain. Ravin ingin berlari menyusul Naya, tapi ponselnya berdering ternyata Raka menelpon. Tanpa menunggu lama Ravin langsung mengangkat telepon dari Raka. Ternyata Raka ingin memberi informasi jika Tari dan Asi sudah tertangkap. Ravin merasa lega karena satu masalah telah selesai. 89. Akhirnya mereka ditangkap juga. Semoga setelah ini gak ada yang berani ganggu ketenangan keluarga aku lagi. Gumam Ravin memijat pelipisnya yang terasa pening. Sekali lagi Ravin ingin pergi menyusul Naya, namun dokter dari ruangan Nanda keluar. Ravin pun segera menghampiri dokter. "Gimana kondisi Om Nanda, Dok?" Tanya Ravin tak sabaran. Dokter menarik nafas pelan. "Kondisinya mulai melemah kembali, sepertinya Pak Nanda kelelahan dan beberapa kali terlambat makan. Kondisi sebelumnya sangat lemah, jadi sedikit saja terlambat makan atau kelelahan kemungkinan kondisinya akan drop kembali." Jelas dokter itu serius. Luka yang dialami Nanda cukup parah, ditambah Nanda koma cukup lama, jadi kondisi tubuhnya untuk pulih itu membutuhkan waktu yang lama. Nanda benar-benar harus menjaga kondisinya, dan itu juga harus diperhatikan oleh keluarga. Ravin lanjut berdiskusi dengan dokter. Tidak lama seorang asisten dokter datang dan memberitahu jika Nanda sudah sadar. Beliau ingin berbicara dengan Pak Ravin. "Saya sendiri," ucap Ravin tanpa ragu. Ya, meskipun Ravin bingung karena Nanda mencarinya bukan Naya. "Silahkan masuk, Pak." Ravin mengangguk. Dia kemudian meminta dokter menunggu di ruangannya, nanti Ravin akan menyusul untuk lanjut membahas tentang kondisi Nanda. "Enak, Ravin." Suara lemah Nanda terdengar, bahkan sampai terbata. Wajah yang tadinya sempat ceria berubah pucat kembali, bahkan Nanda sangat lemah saat ini. Tangannya diinfus, begitupun hidungnya yang harus mendapat bantuan pernafasan dari alat medis. "Pak." Ravin langsung menggenggam tangan Nanda, hatinya yang keras dan tak tersentuh kini mulai melunak di depan Nanda, bahkan mata Ravin berkaca-kaca menahan tangis. Naya. Naya lagi sama sahabatnya." Ravin tidak berani jujur tentang kondisi Naya, dia khawatir Nanda malah drop lagi setelah mendengar kondisi Naya. Apa enak, Ravin sesudah memikirkan permintaan Bapak." Ravin mengerutkan keningnya. "Permintaan? Bisakah enak Ravin menikah dengan Naya?" "Dek. Bapak takut Naya sendirian jika Bapak pergi." 90. NAYYARA 29. Naya kini sudah berada di samping Nanda. Gadis itu menangis karena lega sekaligus khawatir. Kondisi Nanda masih lemah dan wajahnya pun semakin pucat. "Jangan menangis, Nak. Ayah tidak apa-apa," ucap Nanda lemah. Tangannya yang juga lemah berusaha mengelus pucuk kepala Naya yang tidak bisa berkata-kata. Lebih tepatnya lidah Naya terasa keluh, hanya air mata yang keluar. Wajah Naya sudah sangat sembab. Sejak Nanda diperiksa karena drop, Naya tidak pernah berhenti menangis. Meskipun Naya tidak ingin menangis tapi air matanya tidak mau berhenti. "Ayah, aku gak mau nangis," tapi air matanya terus turun sendiri. Suara Naya sampai serak. Nanda tersenyum. "Ayah merasa bersalah kalau kamu nangis, Nak. Ayah baik-baik saja." Nanda kembali meyakinkan Naya, meskipun tubuhnya terasa sakit saat ini. "Ayah gak salah." Naya mencium tangan Nanda dengan lembut. Vira memilih menunggu di luar karena tidak ingin mengganggu Naya bersama Nanda. "Nak,
Apa kamu sudah memikirkan permintaan ayah? Tanya Nanda serius, tatapan teduh serta suara lembutnya tidak pernah berubah. Naya merasa sangat beruntung karena mendapat kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Permintaan ayah yang mana? Naya balik bertanya, dia pura-pura tidak tahu padahal hatinya sudah gugup tak karuan. Permintaan ayah yang ingin melihat kamu menikah nak. Nanda menatap sendu putrinya itu, sebenarnya Nanda tidak ingin memaksa tapi dia tidak tenang melihat Naya harus berjuang sendiri. Nanda tahu keputusan ini begitu besar dan tidak bisa diambil secara gegabah, bagaimanapun juga pernikahan itu adalah hal yang sakral dan tidak bisa dipermainkan. Tapi Nanda juga tidak bisa membiarkan Naya sendiri. Nanda takut jika dia pergi Naya akan hancur sendirian tanpa ada yang merangkul dan menguatkannya. Ayah maaf, tapi belum ada laki-laki yang berniat melamar aku ayah. Lagi pula sekarang aku mau fokus dulu rawat ayah sampai sembuh, jelas Naya pelan, kepalanya menunduk ke bawah. Sudah beberapa kali Nanda membahas Rafin dan keluarganya, Naya bukannya tidak peka dia mengerti apa yang ingin disampaikan oleh ayahnya, tapi Naya juga tidak bisa asal mengambil keputusan, apalagi sikap Rafin selama ini sangat menyebalkan. Ayah mengerti nak, ayah gak akan maksa kamu yang paling penting kamu bahagia. Nanda tersenyum, tapi matanya tidak bisa berbohong ada gurat kesedihan di sana. Meski begitu Nanda paham dia tidak bisa memaksakan kehendaknya terutama pada Naya dan Rafin. Mereka berhak menentukan jalan pilihan masing-masing. Ya Allah, jika mereka berjodoh, maka permudahlah jalan mereka bersatu, lembutkan hati mereka. Batin Nanda penuh. 91. Harap, hanya Rafin dan keluarganya yang Nanda percaya saat ini. Tapi kembali lagi Nanda tidak bisa memaksa siapapun, apalagi setelah melihat ekspresi Naya yang begitu tertekan. Nanda jadi tidak tega mungkin dia terlalu memaksa Naya saat ini. Ayah maaf aku gak bermaksud. Jangan minta maaf nak, ayah yang salah di sini terlalu memaksa kamu maafkan ayah nak, maaf. Nanda mengusap air mata Naya yang mendadak jatuh kembali. Ayah harus sembuh, aku di sini temenin ayah pokoknya. Naya menggenggam erat tangan Nanda. Matanya masih sembab dan air matanya sesekali masih turun dengan sendirinya. Kesembuhan ada di tangan Allah nak, ayah hanya bisa berusaha dan berikhtiar sisanya Allah yang menentukan. Nanda mengingatkan Naya dengan lembut. Lia ayah, Allah Maha Pemberi segalanya. Naya tersenyum, gadis itu benar-benar tidak pergi kemanapun hari ini dan fokus menemani Nanda. Nayara bisa kita bicara. Rafin menghampiri Naya yang kini sedang bersama Vira di taman rumah sakit. Rafin tidak datang sendiri melainkan bersama Dea. Sementara Raka di rumah menjaga ratu yang sedang belajar banyak hal, Vira dan Dea sedikit menjauh tapi tidak meninggalkan Rafin dan Naya berbicara berdua. Bahkan keduanya duduk di jarak yang cukup jauh, Naya menatap Rafin dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa yang mau Bapak bicarakan? Tanya Naya tanpa melihat Rafin, pria itu menatap Naya datar. Kamu sudah mendengar permintaan ayahmu bukan? Suara Rafin terdengar dingin, padahal kemarin Rafin sedikit melunak tapi malah kembali ke setelan awal. Apa maksudnya? Naya menatap tajam Rafin, tatapan teduh itu berubah galak bahkan Naya tidak terlihat takut sama sekali. Tanpa harus dijelaskan kamu pasti sudah mengerti. Tekan Rafin dingin, Naya menaikkan sebelah alisnya. Kenapa saya harus selalu mengerti Bapak? Emangnya Bapak siapa? Balas Naya ketus, dia sudah muak dan kesal menghadapi sikap Rafin yang sering berubah. Saya calon suami kamu Nayara. Dek, Arapa. Naya tercengang mendengar pengakuan dari Rafin yang begitu percaya diri. Mulai sekarang kamu harus jadi istriku dan juga elbu sambung dari ratu. Tegas Rafin tak ingin dibantah, Naya mengepalkan tangannya kuat. Apa maksud Bapak? Marah Naya tak terima. 92. Kamu dengar semuanya kan? Saya tidak punya waktu untuk mengulang pernyataan saya. Rafin menatap tajam Naya. Siapa kamu?
Apa hak Karnu memaksa saya menikah? Tatapan Naya tak kalah tajam, nafas Naya bahkan sampai memburu. Saya ayahnya Ratu. Anak saya menyukaimu dan saya harus memenuhi keinginan putri saya yang ingin kamu menjadi ibunya. Tapi ingat jangan berharap lebih, statusmu hanya istri rahasia dan juga elbu sambung Ratu. Dek, saya belum bilang setuju. Teriak Naya marah. Kamu tidak punya pilihan selain setuju. PLAKK. Brengsek. Sebuah tamparan menyadarkan Raffin dari tidurnya, seketika Raffin bangun dengan nafas terengah, rupanya pria itu tertidur setelah menemani putrinya Ratu tidur siang. Nampak Ratu masih tertidur lelap di samping Raffin, paduda arogan itu segera duduk kemudian mengacak rambutnya. Sial! Mimpi apa tadi? Gumam Raffin memejamkan matanya, tamparan itu sangat nyata bahkan tanpa sadar Raffin mengusap pipinya. Kenapa tiba-tiba mimpi kayak gitu sih? Apa tadi peringatan supaya aku gak maksa Naya? Raffin mulai menebak-nebak, dia agak terkejut karena Naya bisa muncul di mimpinya. Dia memang pernah berpikir memaksa Naya, tapi sekarang dia tidak mau memaksa Naya apalagi untuk menikah. Pernikahan harus terjadi atas dasar kesepakatan bersama. Ternyata dia serem juga kalau marah, apa beneran kayak gitu? Raffin mendadak bergidik sendiri, apalagi mengingat tamparan tadi yang cukup keras. Tapi kalau aku coba lamar Naya dia bakal terima aku gak ya? Raffin menyenderkan kepalanya di ranjang milik Ratu. Mami udah pernah bilang aku harus coba buka hati kalau mau lamar Naya. Apalagi sampai nikah nanti tapi apa aku bisa. Anehnya sekarang aku peduli dan khawatir sama dia. Itu artinya kamu udah mulai bisa buka hati kamu Raffindra. Mami. 93. NAYYARA 30. Raffin terkejut melihat Dea yang sudah berdiri di depan pintu sambil bersender. Saking fokusnya melamun, Raffin sampai tidak sadar jika Dea sudah ada di sana sejak tadi. Mami sejak kapan ada di sana? Bikin kaget aja. Raffin memilih duduk di sofa karena takut mengganggu Ratu yang masih tertidur. Dari tadi, kamunya aja yang ngelamun dari tadi jangan nyalahin Mani dong, celetuk Dea santai, wanita parubaya itu ikut duduk di samping Raffin. Aku gak nyalahin Mami, cuma kaget aja. Raffin meralat ucapannya. Ya Mami ngerti. Besok Ratu mulai sekolah lagi. Tanya Dea, Raffin mengangguk. Aku udah cari sekolah yang lebih aman Mi, kalau di sana takutnya Ratu diganggu lagi. Kejadian kemarin aja bikin aku gak percaya lagi titipin Ratu sekolah di sana, kurang aman. Raffin mengaku dia salah kenarin, tapi pihak sekolah juga salah karena membiarkan hal itu terjadi tidak menegur apalagi memberitahu mana yang benar mana yang salah. Ya bagus kalau gitu, Mami besok mau lihat sama pastiin dulu sekolahnya sebelum itu Mami gak bisa tenang. Tegas Dea, Raffin mengangguk setuju. Gimana Mami aja? Jadi gimana? Gimana apanya Mi? Raffin mengerutkan keningnya, Dea menarik nafas pelan. Gimana perasaan kamu sama Naya? Mami dengar semuanya loh. Gak tahu Mi aku juga bingung. Yang jelas aku gak mau paksa dia. Ucap Raffin yang kini tidak ingin memaksakan egonya sendiri. Mami setuju sama kamu, tapi kalau kamu emang mau buka hati atau coba lamar Naya juga gak masalah Raffin. Kamu pikirin dulu baik-baik kalau emang tertarik ya udah coba lamar tapi harus tulus bukan karena ada maksud lain. Dea kembali memberi peringatan. Lia Mami aku paham, gak mungkin juga aku tega jahat sama Naya. Raffin sadar kondisi Naya itu tidak baik-baik saja, dan Raffin itu bukan orang jahat yang tega menambah luka dan trauma untuk Naya. Bagus akhirnya kamu sadar juga, kedepannya sikap kamu yang temperamen itu harus dirubah Raffin, karena gak tahu kan gimana orang kalau sakit hati. Jangan sampai keegoisan kamu jadi bumerang di masa depan, Mami gak bermaksud nakutin kamu tapi Mami pengen kamu lebih baik lagi. Dea menepuk pelan bahu Raffin. Sebagai orang tua Dea tidak ingin Raffin menyesal di masa depan,
apalagi jika semuanya sudah terlambat jadi dia ingin Rafin berubah sedikit demi sedikit. Aku usahain yang terbaik Mi, yang penting aku harus beresin masalah kakeknya Ratu dulu. Ucap Rafin mendadak pusing. Iskandar masih di rumah sakit, tapi Raka yang mengurusnya bahkan masalah Tari dan Asih pun diserahkan pada 94. Raka, karena Rafin harus memastikan sekolah Ratu serta menjaga Ratu sampai sembuh, belum lagi Rafin kepikiran dengan kondisi ayah Naya. Masalah itu biar Papi Karnu yang urus, sekarang fokus dulu sama penyembuhan Ratu, diri kamu sendiri juga. Liami. Rafin memilih menurut saja pada orang tuanya, dia ingin berubah dan menjadi ayah yang lebih baik lagi bagi Ratu. Keesokan harinya kondisi Nanda sedikit membaik tapi masih lemah, Vira dan kedua orang tuanya baru saja mampir, mereka harus kembali ke rumah karena ada masalah pekerjaan. Kini Naya kembali sendiri menjaga Nanda, dia sadar semua orang termasuk Vira dan kedua orang tuanya memiliki kesibukan sendiri jadi Naya tidak bisa memaksa orang lain menemani dirinya. Ayah makan lagi ya? Bujuk Naya. Nanda sekarang waktunya makan siang dan juga minum obat namun baru makan sedikit Nanda sudah tidak ingin makan lagi. Ayah sudah kenyang Nay. Ucap Nanda lemah, Naya berusaha membujuk Nanda lagi tapi pria parubaya itu tetap kukuh tidak ingin makan lagi. Ya udah kalau beneran Gar mau makan lagi, sekarang ayah minum obat dulu ya. Kata Naya lembut, Nanda mengangguk. Naya membantu Nanda untuk minum obat. Baru saja selesai minum obat suara ketukan pintu terdengar. Masuk. Ucap Naya, pintu terbuka dan ternyata yang datang itu adalah Ratu serta Rafin pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratu berlari ke arah Naya dan Nanda, gadis kecil yang sudah pulih sepenuhnya itu mencium tangan Naya dan Nanda bergantian. Pinternya. Naya mengusap pucuk kepala Ratu yang semakin menggemaskan. Ratu tersenyum lebar dipuji oleh Naya. Makasih kakak cantik. Ratu mencium pipi Naya. Sama-sama adik manis. Naya mencubit gemas pipi Ratu, gadis kecil itu tertawa. Rafin tanpa sadar ikut tersenyum melihat kedekatan Naya dan Ratu, pria itu menghampiri Nanda kemudian mencium tangannya. Gimana kondisi bapak sekarang? Tanya Rafin ramah. Dia berdiri di sisi kanan berangkar berseberangan dengan Naya dan Ratu. Alhamdulillah sedikit membaik nak. Suara Nanda masih begitu lemah. Naya ini ada titipan dari Mami, hari ini Mami sama Papi belum bisa jenguk Pak Nanda makanya nitip ini. Rafin memberikan paper bag berisi makanan sehat yang dibuat oleh Dea sendiri. 95. Kenapa Tante harus repot? Makasih Pak. Ucap Naya tulus, Rafin tersenyum tipis. Sama-sama. Padahal tidak perlu repot nak. Nanda juga merasa tak enak hati, namun Rafin menggelengkan kepalanya. Tidak repot sama sekali, Mami emang suka masak. Rafin berkata jujur. Lia kakek, tadi Latu juga ikut macak loh sama oma lacanya juga enak jadi kakek halus coba ya, kakak Naya juga coalnya kalau ndak mau coba Latu malah nanti. Celoteh Ratu begitu menggemaskan, bahkan gadis kecil itu sampai menggembungkan pipinya. Nanda dan Naya tertawa gemas, Ratu memang selalu bisa membuat siapapun merasa gemas dengan tingkah lucunya. Lucu banget sih, nanti kakak sama kakek coba ya tapi tadi kakek baru minum obat jadi waktunya makan masih nanti sore. Ratu kini sudah duduk di pangkuan Naya dengan nyaman. Rafin hanya diam memperhatikan interaksi Ratu dan Naya. Ote Latu ngelti kakak. Oh iya papa, Latu kan tadi gambal di sekolah dapat bintang 5 loh. Ucap bocil itu bersemangat, tadi Ratu ingin berbicara pada Rafin tapi lupa karena terlalu semangat ingin bertemu Naya. Oh iya, coba papa lihat. Rafin ikut antusias menanggapi putrinya. Kakak Naya juga lihat ya, kakek juga. Pintar Ratu memelas, mata bulatnya mengerjap lucu dan tentunya baik Naya ataupun Nanda tidak bisa menolak. Oke cantik. Ye. Ratu mulai mengeluarkan sebuah buku dari tas punggungnya,
Ratu memang memakai tas itu sejak sekolah tadi, bahkan Ratu enggan melepaskannya sampai ke rumah sakit ini. Setelah itu Ratu menunjukkan gambar yang dia buat tadi di sekolah. Semua orang berkumpul untuk melihat gambar Ratu. Talaa, ini dia gambar Latu yang dapat bintang 5 dari Bu Gulu. Ini Latu, ini Papa, ini Mama yang sudah diculga, satu lagi ini Mama Naya. Dek. 96. NAYYARA 31. Ratu kini sudah tertidur di pangkuan Raffin. Gadis kecil itu baru selesai makan siang bersama Naya, sementara Raffin menemani Nanda makan siang dan minum obat. Seperti biasa sebelum pulang Raffin ingin berbicara terlebih dulu pada Naya. Mereka masih ada di ruangan rawat Nanda tapi duduk tidak terlalu berdekatan. Nanda juga sudah tertidur karena efek obat. Suasana mendadak hening setelah Ratu tertidur, apalagi setelah Ratu menunjukkan gambarnya. Naya jadi canggung saat matanya tidak sengaja bertemu dengan Raffin. Sejujurnya Raffin juga sangat canggung, tapi dia juga tidak tega menegur Ratu yang berkata seperti itu pada Naya. Maaf. Suara Raffin memecah keheningan ini. Naya menatap Raffin dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak lama setelah itu Naya kembali mengalihkan pandangannya. Naya tidak pernah bisa menatap Raffin sepenuhnya, ada rasa canggung sekaligus tak enak hati. Naya juga tidak ingin ada perasaan yang tidak wajar muncul dalam hatinya. Maaf untuk apa? Naya bertanya setelah beberapa detik terdiam. Ucapan Ratu tadi, saya tidak menyangka jika Ratu akan menggambar itu, saya juga baru tahu tadi. Jelas Raffin, dia bisa melihat ekspresi terkejut Naya tadi. Naya memang tersenyum, tapi Raffin menduga Naya melakukan itu karena tidak ingin menyakiti Ratu. Gak masalah, saya sama sekali gak marah, cuma saya terkejut aja, lagi pula gambar Ratu bagus. Naya tersenyum mengingat bagaimana pandainya Ratu menggambar untuk ukuran anak-anak, meskipun belum sempurna. Raffin tidak bisa mengalihkan pandangannya saat Naya tersenyum. Harus Raffin akui jika Naya itu cantik, bahkan sangat cantik sekali ketika tersenyum seperti ini. Sebelumnya Raffin tidak menyadari kecantikan Naya karena selalu sensi setiap kali bertemu Naya. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Naya itu cantik natural dan manis. Apa kamu gak nyaman setiap kali Ratu dekat sama kamu? Tanya Raffin tiba-tiba, entah kenapa pertanyaan itu mendadak muncul di pikirannya. Naya melirik sekilas ke arah Raffin, kemudian pandangannya beralih pada Ratu yang begitu menggemaskan saat tidur. Naya tersenyum kemudian mengelus pucuk kepala Ratu. Gadis kecil itu nampak nyaman tidur di pelukan Raffin. Saya gak pernah ngerasa terganggu sama sekali. Ratu anak yang manis, jadi mana mungkin saya ngerasa terganggu. Ucap Naya jujur. Lalu permintaan Ratu. Raffin kembali bertanya. Naya terdiam sebentar tanpa dijelaskan oleh Raffin. Naya tahu apa maksud pria itu. Masalah itu saya kaget Pak, mungkin memang benar Ratu butuh ibu sambung, tapi saya gak tahu kehidupan Ratu. 97. Sebelumnya, dan lagi ini bukan cuma menyangkut keinginan dan kebahagiaan Ratu, tapi masa depan saya dan Bapak sendiri. Menurut saya pernikahan itu bukan untuk main-main. Pernikahan itu ibadah terpanjang dan saya rasa masalah ini harus dipikirkan dengan baik, karena tanggung jawab saya maupun Bapak berat nantinya. Baru kali ini Naya berbicara panjang lebar dengan lugas tanpa keraguan. Raffin bahkan bisa melihat ketegasan dalam diri Naya. Gadis itu memiliki prinsip tersendiri terkait pernikahan. Saya ngerti Naya. Raffin semakin sadar jika pikirannya kemarin tentang menikah dengan Naya hanya karena Ratu sangat jahat. Jika itu benar-benar terjadi, maka Naya akan sakit, belum lagi hubungan pernikahan mereka tidak sehat alias toksik. Raffin merutuki dirinya sendiri karena serempat berpikir buruk. Maaf Pak sebelumnya kalau saya lancang, tapi Ratu memang kesepian dan dia butuh perhatian. Kalau Bapak mau menuruti keinginan Ratu, tolong cari perempuan yang bisa menerima Ratu, bukan cuma terima Bapak aja, kasihan Ratu nanti. Entah keberanian dari mana Naya mengatakan hal itu, tapi dia takut jika Raffin salah memilih pasangan dan berakhir Ratu yang jadi korbannya.
Jika boleh bicara jujur, Naya sudah menyayangi Ratu saat ini, tapi dia juga sadar hubungannya dengan Raffin tidak mungkin lanjut ke jenjang pernikahan jika seperti ini, apalagi dalam pikiran Naya dia yakin Raffin tidak mungkin tertarik padanya. Naya selalu berpikir jika Raffin ingin menikahinya itu hanya karena Ratu bukan karena ingin membuka hati untuk Naya. Sebagai perempuan Naya tidak ingin nantinya terluka karena tidak menutup kemungkinan nantinya Naya bisa jatuh cinta pada Raffin. Saya tahu Naya, selama ini saya bukannya gak mau memenuhi keinginan Ratu, tapi saya sadar setiap orang yang ingin bersama saya itu tidak bisa menerima Ratu dengan tulus, kebanyakan dari mereka terpaksa. Raffin menarik nafas pelan. Naya terdiam mendengarkan semua cerita Raffin, mereka jadi saling curhat tapi mungkin ini jadi langkah baik supaya kedepannya tidak ada salah paham lagi. Ratu kehilangan ibunya sejak dia kecil, saya sadar kasih sayang saya sendiri tidak akan bisa menggantikan kasih sayang ibunya, tapi saya juga tidak bisa gegabah ambil keputusan saya takut Ratu terluka, contohnya seperti kemarin. Raffin menundukkan kepalanya, kejadian saat Ratu hilang ditinggal Tari masih membekas dalam ingatannya, Raffin begitu ketakutan saat itu. Saya kecolongan dan saya lalai, beruntung Ratu masih bertemu kamu kalau enggak saya gak tahu harus gimana, saya takut Ratu keternu orang jahat. Suara Raffin bahkan sampai bergetar, Naya cukup terkejut karena selarna ini Raffin begitu tegas dan arogan. Tapi untuk pertama kalinya Naya melihat sisi lain dari Raffin, yaitu takut kehilangan Ratu. Meskipun terlihat keras, Raffin hanyalah seorang ayah yang takut putrinya terluka. 98. Naya, kamu tahu baru kali ini Ratu nyaman sama orang lain selain keluarga saya. Naya tertegun mendengar pengakuan Raffin. Jantungnya mendadak berdebar. Naya tidak pernah menyangka akan hal itu. Dia selalu berpikir jika Ratu anak yang mudah berbaur dengan orang lain. Ratu lebih ceria dan bersemangat setelah bertemu kamu. Saya akui awalnya pikiran saya buruk sama kamu, tapi lama-kelamaan saya bisa melihat ketulusan kamu Naya, pantas Ratu nyaman bersama kamu. Maafkan saya pernah berpikiran buruk sarna kamu. Ucap Raffin tulus. Naya terdiam sebentar sebelum akhirnya mengangguk. Tidak masalah Pak, saya mengerti perasaan Bapak yang selalu khawatir sarna Ratu. Kalau saya ada di posisi Bapak mungkin saya juga bisa ngelakuin hal yang sama. Ujar Naya tersenyum tipis. Raffin nampak lega mendengarnya. Naya, tolong jangan tersinggung. Maksudnya, bisa kasih saya kesempatan. Naya mengerutkan keningnya tak mengerti. Raffin begitu serius tapi tatapannya kali ini teduh tidak seperti biasanya yang emosi. Kesempatan apa? Lia, kesempatan buat buktiin saya layak jadi suami kamu. Dek. Naya, saya sadar kamu bisa menerima Ratu dengan tulus, terus kenapa saya gak bisa menerima kamu dengan tulus? Itu. Saya akan buka hati saya Nayara, saya mau melamar kamu dan saya pastikan ketika kita menikah nanti, saya akan mencintai kamu dengan tulus. 99. NAYYARA 32. Naya terus melamun memikirkan perkataan Raffin tadi. Vira yang pagi ini datang membawakan sarapan untuk Naya nampak heran. Kemarin Naya sudah membaik, tidak banyak melamun namun hari ini Naya malah melamun lagi. Naya, kamu lagi mikirin apa? Barulah setelah Vira menepuk pundak Naya, gadis itu tersadar dari lamunannya. Kenapa Vira? Tanya Naya polos, dia benar-benar tidak fokus saat ini. Kamu yang kenapa Naya? Ngelamun terus sampai makan kelupaan. Vira menggelengkan kepalanya pelan. Nanda sudah sarapan dan minum obat tadi, dan seperti biasa tidak lama kemudian Nanda akan tertidur karena efek obat. Makanya kini giliran Naya yang sarapan ditemani Vira, tapi sayang Naya malah melamun sampai makanannya tidak berkurang sama sekali. Aku gak apa-apa kok. Naya mencoba tersenyum, Vira memiringkan matanya curiga. Nay, kita kenal udah lama loh, serius kamu gak mau jujur sama aku? Naya terdiam mendengar pertanyaan Vira. Maaf Vira, kelihatan banget ya. Naya tersenyum kikuk,
dia tidak bisa menutupi kegelisahannya. Emang kamu lagi mikirin apa sih? Tanya Vira penuh kesabaran. Naya menarik nafas pelan. Apa kamu kepikiran ayah? Sekarang kondisi ayah udah membaikkan. Vira sekedar menebak. Naya menggelengkan kepalanya. Bukan itu Vira. Gadis itu mengerutkan keningnya. Kemarin aku habis bicara serius sama ayahnya Ratu. Terus? Ya terus, ayahnya Ratu bilang pengen dikasih kesempatan. Cicit Naya pelan, Vira mendadak loading. Maksudnya, kesempatan gimana? Vira menatap bingung, wajah Naya sudah memerah karena salting. Maksudnya ayahnya Ratu pengen larnar aku jadi istrinya, katanya kalau aku terima lamaran dia, di masa depan aku bakal dapat kasih sayang yang sana kayak Ratu. Apa? Vira ternganga mendengar pengakuan Naya, dia tidak pernah menyangka jika Pak Duda itu benar-benar ingin melamar Naya. Jangan gitu dong reaksinya, aku makin pusing ini. Naya merengek, dia tidak bisa melupakan perkataan Rafin kemarin apalagi tatapannya berbeda dari biasanya. Tatapan Rafin kemarin begitu teduh ke arah Naya, jadi tentu saja Naya sedikit gugup. Nay, kamu serius kan? Vira menutup mulutnya. 100. Kalau aku bercanda mana mungkin aku sampai ngelamun gini Vira. Naya menggelengkan kepalanya pelan. Vira menepuk pipinya pelan supaya tersadar dari lamunannya. Nay, terus respon kamu gimana? Kamu terima? Salah atau kamu juga tertarik sama ayahnya Ratu? Vira begitu bersemangat, dia ingin tahu bagaimana pendapat Naya tentang Rafin. Ya aku bingung harus jawab apa, lagian ini terlalu cepat buat aku Vir, mana perubahannya sebesar itu lagi. Aku takut ini semua cuma jebakan aja. Naya rupanya masih waspada terhadap Rafin. Terlebih sikap Rafin di awal sangat buruk pada Naya, jadi wajar bukan jika Naya tetap waspada. Kamu emang benar, tapi gak baik juga kalau suzon sama orang, siapa tahu dia emang beneran mau berubah. Vira berusaha berpikir positif. Lagi pula menurut Vira, Rafin itu sebenarnya baik bisa dilihat selama Rafin bersama Nanda, pria itu begitu menghormati Nanda. Liasi, terus aku harus gimana? Naya nampak lesu, dia bingung harus bagaimana. Ya coba dulu aja kasih kesempatan buat nunjukin keseriusannya Nay, siapa tahu ini juga petunjuk kalau dia jodoh kamu. Vira merangkul Naya, mata kedua gadis itu menatap ke arah Nanda yang masih terlelap. Nay, kamu ingat apa kemauan ayah? Mungkin selama ini ayah lihat sisi baik ayahnya Ratu, siapa tahu emang feeling ayah bener kan? Bukan berarti kamu harus nikah langsung, atau terima dia tapi setidaknya kamu kasih kesempatan buat ayahnya Ratu. Coba kamu pikirin baik-baik, pasti kamu bisa nemu jawaban yang tepat. Ucap Vira memberi nasihat bijak. Naya termenung. Ucapan sahabatnya itu benar sekali dia tidak berhak menuduh apalagi sampai suzon pada orang lain itu sungguh tidak baik. Apa aku harus kasih kesempatan buat ayahnya Ratu? Di kediaman Rafin, nampak pria itu sedang berbicara serius dengan Raka. Dea juga ada di sana untuk mendengarkan perkembangan hukum Mantari dan Asih, mereka sudah ditangani oleh pihak berwajib. Sementara Iskandar kondisinya sudah merembaik, pria parubaya itu ditemani oleh keluarganya. Iskandar sendiri menolak bantuan Rafin entah apa penyebabnya, mungkin Iskandar malu karena Rafin banyak membantunya kemarin, ditambah Iskandar mengabaikan cucunya selama ini. Pi aku mau bicara serius selain masalah ini. Ucap Rafin setelah mereka selesai membahas Tari dan Asih. Raka dan Dea saling pandang, ekspresi Rafin begitu serius kali ini. Jadi mereka penasaran hal apa yang akan dibahas Rafin kali ini. Ada apa? Kelihatannya kamu serius banget. Raka menaikkan sebelah alisnya, Rafin menarik nafas pelan. 101. Ini tentang Elbu Sambung Ratu. Mata Dea membelalak sempurna, sementara Raka terkejut kemudian wajahnya berubah datar. Apa maksud kamu Rafindra? Tanya Raka dingin.
Tatapan matanya begitu tajam ke arah Rafin. Tolong jangan salah paham dulu, Dat. Rafin memelas ke arah Dea. Kita dengerin dulu, P. Bujuk Dea. Raka mengangguk. Jelasin yang jelas, jangan ada kebohongan. Tegas Raka. Rafin mengangguk cepat. Papi, Mami aku mau menikah sama Naya. Apa? Dea langsung berteriak saking kagetnya, sementara Raka langsung melotot. Rafin menggosok telinganya yang terasa panas, suara Dea begitu menggelegar sekali. Jangan bercanda kamu Rafin. Apa kamu mau maksain kehendak kamu? Tatapan mata Raka semakin menajam, dia pikir Rafin masih mengutamakan egonya. Siapa yang bercanda Pi? Lagian aku juga gak berniat maksa Naya. Kenapa papi gak percaya sih? Aku belum selesai ngomong loh. Rafin mencebikkan bibirnya sebal. Padahal dia ingin meminta dukungan kedua orang tuanya supaya lebih semangat, malah kena semprot wakak. Pi, tenang dulu ayo jelasin lagi. Dea yang sudah memberi nasihat pada Rafin merasa penasaran sekaligus antusias. Dea berharap pikiran Rafin bisa lebih terbuka lagi. Mi, aku sadar kalau aku gak bisa maksa Naya, tapi Mami pernah bilang kan kalau aku boleh lamar Naya, asal aku bisa nerima Naya sepenuh hati sebagai istri aku. Rafin menjeda ucapannya. Sekarang aku mau berusaha buat yakinin Naya, aku mau buka hati aku buat Naya Mi, kebahagiaan Ratu emang penting, tapi aku juga mau bahagiain dan jaga Naya. Rafin begitu serius, sorot matanya tidak menunjukkan kebohongan sama sekali di sana. Dea dan Raka kembali saling pandang, bahkan Dea sudah tersenyum senang, sementara Raka masih terdiam. Ini serius kan? Dari hati kamu. Bukan cuma buat bohongin Mami. Dea memiringkan matanya, dia ingin melihat apakah Rafin jujur atau tidak. Aku serius Mi, kebahagiaan Ratu kebahagiaan aku juga. Tapi Naya juga berhak bahagia dan aku bertanggung jawab atas itu. Kalau aku terus egois, belum tentu aku bisa ketemu sama orang yang tulus sayang sarna anakku. Akhirnya kamu sadar juga, kalau gitu Mami dukung kamu. Papi juga. Yes. 102. Papa kenapa kok lompat ndak ajak Latu? 103. NAYYARA 33. Wajah Rafin memerah karena salting, bagaimana tidak dia kepergok putrinya sendiri Ratu. Beruntung Ratu belum terlalu mengerti apa maksud dari papanya itu, jika mengerti Ratu juga akan ikut melompat. Dea dan Raka sudah terbahak melihat wajah Rafin yang merah padam. Anak papa udah bangun. Rafin menggendong Ratu, gadis kecil itu nampak lucu dengan muka bantalnya karena baru bangun tidur. Sudah papa, Latu cekalang lapal. Ratu menyenderkan kepalanya di bahu kokoh Rafin. Kalau gitu ayo makan, papa suapin ya tapi Ratu harus makan banyak oke. Rafin mencubit gemas pipi Ratu, gadis kecil itu bersorak senang. Beruntung Ratu tidak bertanya mengenai Rafin yang melompat lagi tadi. Anak kita beneran udah jatuh cinta kali ya Pi, tapi Rafin masih belum sadar. Dea terkikik geli mengingat ekspresi Rafin tadi. Sebagai seorang ibu, Dea tahu betul bagaimana Rafin, putranya itu seringkali terlambat menyadari perasaannya padahal semua sudah terlihat dengan jelas. Seperti biasa, anak itu terlalu lambat. Raka menggelengkan kepalanya pelan, padahal dulu Raka lebih peka pada perasaannya sendiri dibanding Rafin. Meskipun Rafin dingin sama seperti Raka, tapi ada perbedaan jelas di mana Rafin lebih keras kepala dan egois. Apa kita harus bantu Rafin? Tanya Dea yang nampak bersemangat, Raka terdiam sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Biarin aja dia berjuang sendiri. Ucap Raka santai, dia ingin melihat sejauh mana Rafin mau memperjuangkan Naya. Marmi lupa, kan ada Ratu yang pasti bakal bantu Rafin. Jadi Mami gak perlu khawatir semoga aja Rafin cepat sadar dan nantinya mereka bahagia. Ujar Dea penuh harap. Amin, kita doakan yang terbaik aja Mi. Raka juga berharap yang terbaik untuk Rafin. Keesokan harinya,
Vira sengaja mengajak Naya untuk makan di dekat restoran yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Kebetulan sekali orang tua Vira sedang datang menjenguk Nanda, kondisi ayah Naya itu semakin membaik meskipun masih lemah. Tadinya Naya tidak ingin meninggalkan Nanda, tapi setelah diyakinkan oleh Vira dan orang tuanya, Naya akhirnya mau makan. Kebetulan juga Naya belum sempat makan. 104. Bahkan beberapa hari belakangan dia jarang ke kantin makan milik orang tuanya. Naya hanya datang untuk mengecek pagi dan sore hari, sisanya Naya habiskan untuk menemani Nanda. Sebenarnya dari awal Rafin sudah membantu kantin milik orang tua Naya, kebetulan sekali kantin itu berada di perusahaan Rafin, jadi sudah dipastikan Naya tidak akan merugi karena ada Rafin yang membayar otomatis setiap harinya untuk para karyawan tanpa sepengetahuan Naya. Nay, kamu tuh harus tetap jaga kesehatan walaupun kamu sedih. Kalau kamu sakit nanti kondisi ayah bisa memburuk lagi, ayah pasti khawatir banget sama kamu. Ucap Vira menggandeng tangan Naya. Gadis itu tersenyum ke arah Vira, sahabatnya ini memang peka sekali padahal Naya sudah berusaha menutupi kekhawatirannya tapi Vira tetap tahu apa yang dipikirkan Naya sekarang. Aku emang gak bisa bohong sama kamu Vira. Naya menarik nafas pelan. Kejadian kemarin saat Nanda tiba-tiba drop membuat Naya trauma, jujur saja Naya takut kejadian itu terulang kembali. Meskipun jika takdir menjemput Nanda untuk menyusul elbunya, Naya tetap tidak bisa merubah apapun, hanya saja Naya belum siap jika harus kehilangan lagi. Nay, jangan terlalu mikirin masa depan yang ada kamu malah pusing sendiri, kita syukuri aja yang ada di depan mata, masalah di masa depan biar Allah yang atur. Vira kembali memberikan nasihat bijak. Naya mengangguk sambil tersenyum, apa yang diucapkan Vira itu sangat benar. Aku ngerti Vira, makasih udah mau terus nenenin aku. Naya memeluk Vira erat, dia sangat bersyukur memiliki sahabat yang begitu baik. Udah jangan melau lagi, yuk kita makan aja. Vira menggandeng tangan Naya untuk duduk di sebuah kursi kosong dekat jendela. Keduanya langsung memesan makanan, namun saat Vira akan bersuara tiba-tiba seorang pria dan wanita duduk di belakang mereka, yang jadi perhatian adalah pria itu membicarakan Naya bersama pasangannya. Kamu gak jadi lamar Nayara? Tanya wanita seksi bernama Anya. Gak lah, ngapain? Males banget. Jawab pria bernama Aryo itu. Anya tertawa puas mendengar itu. Vira langsung menatap Naya yang terdiam. Mereka sangat mengenal Anya dan Aryo. Keduanya adalah teman Naya dan Vira saat masih kuliah. Anya memang dikenal tidak pernah menyukai Naya karena Anya merasa Naya itu pikme dan cari perhatian dengan penampilannya yang sangat tertutup. Ditambah Naya tidak pernah dekat dengan pria, berteman pun jarang, hanya dengan Vira lah Naya dekat, mungkin hal itu yang membuat para pria tertarik pada Naya. Gadis itu berbeda dari yang lain, sehingga menarik perhatian mahasiswa lainnya. Anya yang memang haus perhatian jelas tidak terima, makanya dia membenci Naya. Anya iri, apalagi sebelum kejadian kedua orang tua Naya kecelakaan, Aryo berniat melamar Naya namun semuanya batal setelah Naya kehilangan elbunya dan ayahnya harus dirawat di rumah sakit. 105. Nay. Vira menggenggam tangan Naya, namun gadis itu menggelengkan kepalanya saja. Loh bukannya kamu suka banget sama Naya? Dari kuliah loh kamu ngejar dia, terus kenapa sekarang kamu gak jadi lamar dia? Padahal udah ada kesempatan loh. Ucapan Anya begitu sarkas di telinga Vira. Naya diam saja, dia malas berdebat saat ini tapi dia ingin mendengarkan apa yang akan dikatakan Aryo, sementara Vira mengepalkan tangannya kuat. Gak jadi. Soalnya ayahnya sekarang di rumah sakit, bayangin kalau aku jadi nikah sama dia, pasti ayahnya jadi beban buat aku, males banget, masa aku capek kerja uangnya malah dipakai buat biayain orang sakit, ogah banget. JLEB. Naya mengepalkan tangannya kuat, matanya memanas karena ucapan Aryo sangat tidak pantas, begitupun Vira yang mulai terpancing emosinya. Hahaha, apa aku bilang Karnu pantas dapetin yang lain?
lagian penampilan tertutup itu gak menjamin dia masih ori, bisa aja itu semua topeng malah di belakang dia lebih suhu dari aku. Anya tanpa ragu memfitnah Naya. Anya mengatakan itu tanpa merasa bersalah sedikitpun, padahal itu hanya pikiran buruknya. Ya kamu benar, aku sadar zaman sekarang mana ada sih cewek yang masih ori, malah sekarang aku curiga kalau dia cari uang buat biaya ayahnya pakai cara deketin om-om atau suami orang. Tambah Aryo merasa jik. Anya tertawa puas dalam hatinya karena berhasil menghasut Aryo, dan lagi Aryo itu munafik dia tidak tulus pada Naya, hanya sebatas penasaran untuk mendapatkan Naya. Ya justru bagus dong. Kamu bisa deketin dia malah kamu bisa ngelakuin apapun sama dia tanpa pernikahan orang dia udah rusakkan. Aryo menyeringai mendengar ucapan Anya. Kamu benar, kenapa aku gak kepikiran buat ngelakuin hal itu ya? Kurang ajar. Naya sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, baru saja dia berdiri untuk melabrak Aryo tiba-tiba saja. BUGH. ARGH. Brengsek. PPR Raffin. Dek. 106. NAYYARA 34. Naya terkejut melihat kehadiran Raffin di sana, ditambah Arya sudah babak belur di tangan Raffin sementara Anya sudah histeris melihat Arya dipukul oleh Raffin. Beberapa waktu yang lalu, Raffin datang ke rumah sakit ditemani Dea dan Ratu. Dea sekalian ingin menjenguk Nanda. Sebenarnya tujuan Dea ikut itu untuk berbicara khusus dengan Nanda mengenai hubungan Raffin dan Naya. Raka tidak ikut karena harus mengurus hal penting, namun saat sampai di rumah sakit rupanya Naya tidak ada di sana, yang ada hanya kedua orang tua Vira. Mereka memberitahu Raffin jika Naya sedang pergi bersama Vira untuk makan di restoran sebelah, makanya Raffin berniat menyusul ditemani Dea dan Ratu yang sudah merengek. Namun saat sampai, Raffin malah mendengar kata-kata busuk dari Arya. Raffin jelas saja tidak terima, dia langsung memukul Arya. Beruntung Dea sigap menutup telinga dan mata Ratu, bisa bahaya jika gadis kecil itu melihat papanya marah. Bos Raffin. Arya terkejut bukan main, bos besar perusahaan pusat kini ada di hadapannya bahkan Arya sudah terkena bogem mentah dari Raffin. Bos. Anya menutup mulutnya tak percaya. Sementara itu Naya dan Vira tak kalah terkejut, mereka sudah terkejut melihat kedatangan Raffin yang tiba-tiba, sekarang tambah terkejut lagi karena Arya memanggil Raffin, bos. Ternyata Arya itu bekerja di kantor cabang milik Raffin, pria itu menjabat sebagai manajer di sana. Arya memang cukup baik dalam bekerja makanya dia bisa naik jabatan. Sementara Anya juga bekerja di sana setelah masuk dibantu oleh Arya, jadi intinya Anya itu curang dan Arya melanggar peraturan perusahaan yang melarang pegawainya untuk berbuat curang apalagi sampai memungut biaya untuk memasukkan orang bekerja di sana. Beraninya kalian menghina calon istriku, Dek. Suasana makin kacau, Arya dan Anya tersentak kaget sementara Naya hanya bisa melongo, gadis itu mengerjapkan matanya cepat. Situasi apa ini? Batin Naya mendadak pusing. Calon istri. Arya sangat syok, tubuhnya mendadak lemas seolah tahu bencana apa yang akan terjadi padanya saat ini. Lia, beraninya kalian hina orang lain dengan mulut busuk kalian. Kalau kalian mau berbuat buruk silahkan, tapi jangan samakan orang lain dengan kebusukan kalian. Raffin marah sekali, bahkan wajahnya sudah memerah padam saking kesalnya. 107. Apalagi saat Anya dan Arya membicarakan hal yang tidak pantas kepada Naya, tuduhan itu begitu keji dan menjijikan, Raffin saja tidak pernah berpikir seperti itu kepada Naya. Maaf Pak, saya tidak tahu. Arya dengan cepat berubah, tadi dia begitu angkuh sekarang dia menciut di hadapan Raffin. Cek, maaf kamu gak berarti, kamu sudah memfitnah orang lain. Tunggu surat panggilan dari pengacara saya, dan besok kalian angkat kaki dari perusahaan saya. Dek. Mata Arya dan Anya membulat sempurna, apalagi Anya yang rasanya ingin berteriak kencang dia baru saja bekerja, parahnya dia sudah sombong karena berhasil masuk ke perusahaan besar ya walaupun jalur orang dalam.
Sekarang Anya harus keluar ditambah dia akan terkena tuntutan pencemaran nama baik. Pak jangan. Arya memelas, dia ingin menangis saat ini apalagi jabatan yang dia pegang tidak mudah didapat. Mungkin inilah pepatah di mana kita harus bisa menjaga mulut ini agar tidak berbicara seenaknya. Nama Arya bisa hancur jika sampai masuk ke penjara, dia kemungkinan besar tidak akan mendapat pekerjaan lagi. 1. Saya tidak butuh alasan kamu. Rafin menatap tajam Arya dan Anya, setelah itu dia pergi diikuti Dea, Naya dan Vira. ARG Hasiali, Arya langsung berteriak frustasi. Arya sekarang gimana? Aku baru aja masuk kerja, masa ia langsung resign lagi? Anya merengek manja, namun Arya langsung menghempas tangannya kasar. Ini semua gara-gara lo sialan. Arya malah memaki Anya, jelas saja Anya tidak terima alhasil kedua manusia itu malah saling menyalahkan dan memaki. 1. Di luar nafas Rafin masih memburu, perkataan busuk Anya dan Arya masih terngiang di pikirannya. Rafin sangat marah karena mereka secara tidak langsung melecehkan Naya. Padahal Naya itu perempuan baik, dia tidak pernah melakukan hal di luar batas jangankan seperti itu, dekat dengan pria pun tidak pernah, Naya juga tidak pernah pacaran. Nay, ternyata Pak Duda itu serem ya kalau marah. Bisik Vira menciut, dia bahkan tidak berani menatap Rafin yang tatapannya masih tajam. Ya, kan emang gitu. Sejujurnya Naya juga takut, tapi ada rasa terharu dalam dirinya karena Rafin membelanya. Tapi aku seneng sih soalnya Pak Rafin belain kamu, mereka juga pantas dapat pelajaran itu biar kedepannya gak lagi fitnah orang. Vira nampak menggebu, dia sangat kesal terutama pada Anya yang selalu saja mencari masalah pada Naya sejak kuliah dulu bahkan sampai sekarang. 108. Terlalu berlebihan gak sih Vir? Kalau sampai mereka kehilangan mata pencaharian kasihan juga. Gumam Naya merasa tak tega, hatinya memang lembut. Naya akui dia sangat marah mendengar fitnah yang dilontarkan oleh Anya dan Arya, tapi jika mereka kehilangan mata pencaharian mereka pun Naya tidak tega, apalagi jika mereka tulang punggung keluarga. Nay, aku tahu hati kamu lembut tapi bukan berarti kamu harus kasihan sama mereka, justru kalau dimaafin dengan gampangnya mereka gak akan pernah berubah. Vira memberi nasihat mencoba menembuka mata Naya. Di dunia ini hampir seperti itu, niatnya ingin menolong karena kasihan yang dibantu malah tidak tahu diri. 1. Aku ngerti Vira. Naya menarik nafas pelan, rasanya kepalanya pening karena masalah tidak kunjung berhenti. 4. Aku mau samperin Pak Rafin dulu, kamu temenin Ratu sebentar ya. Ucap Naya menatap punggung Rafin yang berdiri cukup jauh darinya. Di belakang Ratu terus bertanya pada Dea tentang yang terjadi, gadis itu tidak melihat atau mendengar apapun. Vira datang membantu karena Dea kewalahan menghadapi pertanyaan Ratu yang sudah mulai cerewet kembali. Pak Rafin. Suara itu membuat amarah Rafin sedikit berkurang. Naya dia berdiri cukup jauh dari Rafin tapi posisi tubuh mereka sejajar. Apa dia berencana lamar kamu? Tanya Rafin tanpa menoleh sedikit pun. Naya melirik sekilas. Bilangnya gitu tapi aku gak terlalu bawa serius, aku tahu kok Elbunya gak suka sama aku katanya aku gak pantas sama dia yang jabatannya udah manajer, jelas Naya jujur, dia tidak sakit hati sama sekali tapi ketika orang tua Arya menghina orang tuanya Naya marah besar. Sejak kapan kamu alamin hal itu? Maksudnya, fitnah itu Naya, bukan cuma sekali dua kali kan? Naya terdiam, ucapan Rafin benar sekali. Itu. Menikah sama saya Nayara, saya akan lindungi kamu dan ayah kamu, selalu. Haha. 109. NAYYARA 35. Naya kamu tadi ngobrolin apa? Bisik Vira pada Naya, mereka kini sudah berada di rumah sakit kembali. Rafin sendiri belum kembali karena Ratu ingin pergi ke suatu tempat, bocil cantik itu ingin membeli sesuatu entah apa. Gak ada, aku cuma berterima kasih aja. Jawab Naya berbohong,
padahal wajahnya sudah memerah mengingat perkataan Rafin tadi. Bahkan Naya merasa canggung sekali, lidahnya terasa keluh saat berhadapan dengan Rafin, bahkan Naya tidak bisa menjawab apapun tadi. Rafin pun meminta maaf karena membuat suasana berubah canggung. Rafin terlalu emosi tadi, makanya perkataan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Yang benar, kamu gak lagi bohong sama aku. Vira tidak langsung percaya, gadis itu memicingkan matanya curiga. Benar Vira. Naya meyakinkan, Vira mengangguk tidak bertanya lagi. Pokoknya kalau ada masalah apapun kamu harus langsung cerita sama aku oke? Pinta Vira serius. Lia, makasih ya udah nemenin aku. Naya tersenyum semangat sambil merangkul Vira. Lia sama-sama, bentar lagi aku harus pulang tapi soalnya ada kerjaan. Vira cemberut, padahal dia masih ingin menemani Naya namun apalah daya dia harus bekerja. Gak apa-apa kamu kerja dulu aja, justru aku ngerasa bersalah harusnya kamu banyak istirahat soalnya pasti capek, tapi kamu harus kesini buat nemenin aku. Naya merasa terharu lagi, dia tahu Vira lelah tapi sahabatnya itu tidak pernah mengeluh. Udah jangan melau gitu, udah cukup kamu sedihnya harus banyak bahagia sekarang. Vira membantu Naya untuk tersenyum lebar. Amin, aku akan berusaha Vira. Kedua sahabat itu tertawa bersama. Setelah sampai di ruangan Nanda, nampak orang tua Vira menghampiri kedua gadis itu. Vira dan orang tuanya langsung pamit pulang. Naya mengucapkan banyak terima kasih karena orang tua Vira sudah menjaga Nanda. Setelah Vira dan orang tuanya pergi, Naya langsung masuk ke dalam ruangan ayahnya. Terlihat Nanda sudah bisa bersandar meskipun tubuhnya masih lemah. Kondisinya perlahan membaik sejak drop kemarin. Ayah gimana perasaan ayah sekarang? Ada yang ayah rasain? Tanya Naya menggenggam tangan Nanda, gadis itu duduk di samping berangkar ayahnya. Alhamdulillah ayah membaik nak, jangan khawatir, Nanda tersenyum meskipun wajahnya masih pucat. Jangan dipaksa ya ayah, pemulihan ayah kata dokter harus pelan-pelan. Ucap Naya penuh perhatian. Dia terkadang 110. Melihat Nanda memaksakan diri katanya dia ingin segera pulih. Lia nak. Nanda menganggukkan kepalanya, Naya menarik nafas pelan perasaannya sedikit lega melihat Nanda sedikit demi sedikit membaik. Tiba-tiba Naya terdiam, perkataan Rafin tadi kembali terngiang di kepalanya, Nanda yang melihat itu mengerutkan keningnya. Naya. Panggil Nanda. Namun Naya masih tetap diam pikirannya melayang entah kemana. Nayara. Nanda kembali memanggil tapi sedikit menepuk tangan Naya pelan, barulah Naya tersentak kaget. Naya langsung gugup karena kepergok melamun. Ada apa? Kamu kepikiran sesuatu? Tanya Nanda menatap Naya serius, Naya kembali terdiam. Cerita aja sama ayah, biar hati kamu ngerasa tenang nak. Nanda membujuk Naya, gadis itu menghela nafas panjang sebelum menjawab. Menurut ayah, Pak Rafin itu gimana orangnya? Tanya Naya, Nanda makin kebingungan karena Naya menanyakan pendapatnya soal Rafin. Kenapa kamu nanyain nak Rafin? Nanda balik bertanya. Naya menceritakan semua kejadian yang ada di restoran tadi, ada sedikit sesak saat mengatakan perkataan busuk dari mulut Arya dan Anya. Astagfirullah. Nanda langsung berkaca-kaca, hatinya jelas sakit mendengar putri semata wayangnya difitnah seperti itu. Ayah, jangan merasa bersalah aku mohon. Naya tahu pasti hati lembut ayahnya merasa bersalah. Aku gak keberatan sama sekali nenenin ayah, dulu juga waktu aku kecil ditemenin sama ayah kan. Apa ayah merasa keberatan? Naya langsung meyakinkan Narenda. Mata pria parubaya itu sudah berkaca-kaca. Ayah sama sekali tidak keberatan nak, kamu adalah anugerah terindah buat ayah. Ucap Nanda bergetar menahan tangis, Naya pun hampir menangis karena melihat ayahnya bersedih. Ayah juga anugerah terbaik buat aku. Aku beruntung punya ayah yang hebat,
jadi ayah jangan merasa bersalah mereka sendiri yang gak tahu gimana hidup kita. Naya menggenggam erat tangan Nanda. Ayah juga beruntung punya anak yang baik seperti kamu nak, ayah harap kamu segera menemukan kebahagiaan kamu. Nanda mengusap pucuk kepala Naya dengan lembut. Apa ayah mau aku cepat nikah? Tanya Naya pelan. Nanda tersenyum kecil. Pria parubaya itu mengusap sudut matanya yang basah. Tentu ayah mau kamu menikah, tapi ayah gak bisa maksa nak. Kebahagiaan kamu yang terpenting, dan kamu berhak menentukan kebahagiaan kamu itu sendiri. Ucap Nanda tidak egois sama sekali, meskipun keinginannya sangat kuat. 111. Makasih ayah. Naya mencium tangan Nanda kemudian memeluk ayahnya itu. Makasih kembali. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Naya segera membuka pintu dan ternyata yang datang Rafin bersama si kecil Ratu dan juga Dea. Kakak Naya. Ratu bersorak senang, bahkan sampai melompat kecil. Naya terkekeh geas melihat Ratu yang begitu ceria. Gadis kecil itu sudah sehat sepenuhnya. Jangan lompat gitu cantik, nanti jatuh. Naya menggendong Ratu. Ndak akan latukan kuat. Cerocos Ratu menepuk dadanya bangga. Naya kembali terkekeh karena Ratu sangat menggemaskan. Jangan digendong Naya, Ratu berat sekarang. Rafin tiba-tiba saja bersuara, wajahnya terlihat khawatir. Dea dan Nanda langsung melihat ke arah Rafin, sementara Naya terdiam kaget. Enggak kok, Ratu gak berat. Jawab Naya cepat. Dia langsung pergi mengajak Ratu duduk di sofa. Sementara Rafin menggelengkan kepalanya pelan, dia tidak sadar jika Dea dan Nanda sedang menatap ke arahnya. Padahal Ratu udah lumayan berat. Gumam Rafin pelan, Dea menepuk pundak putranya itu. Kenapa? Khawatir. Bisik Dea menaik turunkan alisnya. Rafin langsung brusing dan sadar jika dia sedang diperhatikan. Rafindra. Kenapa bisa ceroboh sih, serius malu banget. Rafin merutuki dirinya sementara Dea tertawa kecil. Dea menarik Rafin untuk menyapa Nanda, mereka juga membawakan buah tangan yang cukup banyak untuk kesehatan Nanda. Kakak Naya lihat Ratu punya apa? Ratu mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Naya terkekeh kecil. Punya apa nih? Tanya Naya antusias. Talaa. Ratu mengeluarkan sebuah coklat untuk Naya. Rupanya gadis kecil itu menyadari Naya sedih tadi, makanya Ratu mengajak Oma serta papanya keluar untuk membeli coklat. Wah, Ratu punya coklat. Naya mencubit gemas hidung Ratu. Lia, ini buat kakak Naya. Ratu ndak mau lihat kakak Naya sedih, nanti Ratu ikut sedih, makanya Ratu beliin coklat buat kakak Naya. Celoteh Ratu tersenyum manis. Naya terharu karena Ratu begitu peka. Bahkan gadis berpipi bulat itu mencoba untuk menghiburnya. Terima kasih sayang, kakak terima coklatnya. Carma cama kakak Naya, Ratu sayang kakak Naya. 112. Kakak juga sayang Ratu. Naya memeluk erat Ratu. 113. NAYYARA 36. Naya terbangun dini hari, gadis itu tidur di rumah sakit menemani Nanda. Naya memang terlihat sangat lelah, beberapa waktu belakangan Naya hampir setiap hari menginap di rumah sakit apalagi sejak Nanda sadar dari komanya. Beberapa kali Naya memang pernah tidur di rumah karena di sini ada perawat khusus yang bisa menjaga Nanda atas perintah Rafin, namun sejak kondisi Nanda drop Naya tidak pernah lagi tidur di rumah, perasaan Naya mendadak selalu cemas. Setiap pagi Naya mengurus dulu Nanda. Baru setelah itu dia menuju kantin milik Nanda yang ada di perusahaan Rafin. Dulu mereka juga sempat buka di rumah namun sekarang belum bisa karena Naya tidak ada waktu mengerjakannya. Naya akan di kantin sampai siang. Saat ini penjualan dari kantin perlahan membaik bahkan cenderung naik. Naya sedang memikirkan untuk membuka catering nantinya tapi setelah kondisi ayahnya sehat dan pulih. Naya duduk termenung setelah melaksanakan ibadah sholat malam. Sejak Rafin mengungkapkan ingin berjuang dan ingin menikahi Naya, gadis itu selalu kepikiran perkataan Rafin. Setelah kejadian Rafin membelanya dan melindunginya,
Naya semakin tidak tenang apalagi Nanda juga ingin melihatnya menikah. Apa aku harus terima lamaran itu? Gumam Naya bimbang, menikah bukanlah keputusan yang mudah, Naya harus memikirkan semuanya dengan matang. Ya Allah aku takut gagal. Lirih Naya menundukkan kepalanya. Rafin adalah pengusaha besar, namanya terkenal di mana-mana. Jika Naya menikah dengan Rafin maka Naya harus siap menerima semua resikonya. Termasuk godaan para pelakor, mulut nyinyir netizen dan sebagainya, kebanyakan orang pasti akan melihat bagaimana latar belakang Naya. Akan ada pro dan kontra, Naya harus siap akan hal itu mungkin akan banyak perkataan buruk yang harus Naya dengar. Ratu anak yang manis, aku gak keberatan kalau harus jadi ibunya tapi. Naya teringat senyum ceria Ratu, anak itu begitu manis dan perhatian padanya. Bahkan Naya sampai merasa terharu pada gadis manis itu, hatinya tergerak untuk selalu membuat Ratu tersenyum. Apa Pak Rafin serius sarna kata-katanya? Takut banget kalau semua itu cuma bohongan. Naya ragu karena teringat respon awal Rafin. Ditambah dia juga sempat mendengar jika Rafin begitu mencintai elbunya Ratu, bahkan Rafin sampai gila kerja juga karena berharap bisa melupakan dan mengikhlaskan kepergian ibunya Ratu. 114. Ya Allah berikanlah petunjuk yang terbaik, jika Pak Rafin memang yang terbaik Naya mau mencoba menjalaninya. Gumam Naya berdoa, gadis itu terus memohon petunjuk terbaik. Naya tidak ingin salah langkah, apalagi di sini ada Ratu yang pastinya paling sakit jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pagi hari ini kantin libur karena perusahaan Rafin pun libur. Naya sepertinya belum sadar jika perusahaan tempat kantinnya itu berada adalah milik Rafin, terlebih pria itu jarang sekali datang ke kantin. Hari ini libur nak? Tanya Nanda setelah sarapan dan minum obat, kondisinya semakin membaik saat ini. Lia ayah, hari ini libur dulu kasihan Rere pasti butuh libur. Jawab Naya, Rere adalah partnernya bekerja di kantin. Kamu juga butuh libur nak? Istirahat di rumah ayah bisa di sini sendiri nanti juga dibantu perawat. Nanda merasa tak tega pada Naya yang terlihat kelelahan, terkadang putrinya itu ketiduran di sofa saking lelahnya. Nanda diam-diam menangis karena merasa bersalah, Naya sendiri langsung menggenggam tangan Nanda seolah paham apa yang sedang dipikirkan oleh ayahnya itu. Aku mau di sini aja sama ayah, aku gak capek kok. Naya tersenyum manis. Ayah mengerti, kalau capek kamu istirahat ya. Naya mengangguk. Oh iya ayah nanti aku berencana mau bikin catering di rumah, soalnya di kantin banyak banget tamu dari luar yang pengen pesen makanan catering kita ayah. Naya begitu antusias saat bercerita. Alhamdulillah. Nanda langsung mengucap syukur jika usaha yang dia bangun bersama mendiang istrinya semakin berkembang, bahkan banyak yang menyukainya sekarang. Lia ayah alhamdulillah, makanya ayah harus sembuh supaya kita bisa berjuang buat kembangin usaha ini, ibu juga pasti seneng lihat dari atas sana. Naya sudah sepenuhnya bisa mengikhlaskan ibunya, meskipun terkadang Naya merindukan ibunya. Ayah akan berusaha nak. Semangat Nanda seolah terbakar melihat harapan di mata putrinya itu. Naya tersenyum. Dia memeluk Nanda dengan erat, kegelisahan yang Naya rasakan bisa dia tutupi dengan mudah dari Nanda. Ayah aku mau bicara sesuatu. Ucap Naya sedikit gugup, bahkan kini duduknya berubah tegak. Nanda menaikkan sebelah alisnya melihat Naya yang terlihat sangat gugup. Ada apa nak? Kenapa kamu kelihatan gugup gitu? Tanya Nanda. Naya menarik nafas sebelum berbicara. Aku belum cerita ya soal Pak Rafin ke ayah. Nak Rafin. Nanda mengerutkan keningnya. Yang mana? 115. Pak Rafin sempat bilang mau ngelamar aku, dia minta aku kasih kesempatan buat dia buktiin kalau dia serius. Naya menjeda ucapannya, dia melihat ekspresi Nanda yang terlihat kaget. Katanya dia mau nikah sama aku bukan terpaksa karena Ratu, dia mau lindungin aku sama ayah. Cicit Naya menundukkan kepalanya gelisah. Nanda masih diam,
Bukan tidak suka, hanya saja Nanda terlalu terkejut sekaligus bahagia karena ternyata Rafin sudah mengutarakan niat baiknya. Ada rasa lega juga dalam diri Nanda. Ayah. Nanda menarik nafas pelan saat Naya memanggilnya kembali. Nak. Nanda mengelus pucuk kepala Naya. Apa yang kamu rasakan saat ini? Tanya Nanda seolah paham jika Naya bimbang. Ayah, aku takut salah pilih atau salah langkah. Nantinya aku takut malah Ratu yang jadi korban. Jelas Naya jujur, dia sangat memikirkan perasaan dan mental Ratu. Nak, terkadang terlalu memikirkan masa depan itu tidak baik. Coba kamu rasakan dan ikuti apa kata hati kamu. Ayah yakin kamu sudah berdoa dan meminta petunjuk, bukan? Naya mengangguk membenarkan. Nah, sekarang kamu tinggal ikuti apa kata hati kamu, nak. Nanda memberikan Naya nasihat lembut, terkadang petunjuk dari Allah sudah nampak tapi kita sendiri yang tidak mau mengerti dan memahami. Aku ngerti ayah. Apa kamu udah tahu jawabannya? Naya kembali mengangguk. Apa yang hati kamu rasakan? Naya terdiam sebelum akhirnya menjawab. Hati aku lebih condong buat terima lamaran itu, ayah. Dek. 116. NAYYARA 37. Rafin mendadak gugup karena Raka datang memberitahunya untuk menghampiri Nanda. Rupanya ayah Naya itu sudah menghubungi Raka untuk membicarakan hal penting, katanya. Pi, sebenarnya ini ada apa sih? Aku beneran gugup loh, takut banget di sidang mendadak. Rafin memegang dadanya, detak jantungnya begitu cepat saat ini. Raka ingin tertawa sebenarnya melihat wajah Rafin yang terlihat konyol di matanya, tapi Raka tetap menjaga wibawanya agar tetap cool. Ya mana papi tahu, orang Pak Nanda cuma bilang minta kamu sama papi datang, sebenarnya mami juga diminta datang tapi Ratu sama siapa kalau mami ikut. Jadi kita berdua aja. Raka menepuk pundak Rafin. Ratu sendiri sedang sibuk bermain dan belajar ditemani Dea. Karena waktu sudah sore hari Raka sudah pulang dari kantor, makanya dia bisa datang untuk menemani Rafin bertemu Nanda. Ayah Naya itu menghubungi Raka lewat ponselnya sendiri. Waktu itu dia sempat memberikan nomor Raka supaya Nanda bisa menghubungi Raka kapanpun saat membutuhkan bantuan. Tapi Pi, aku beneran gugup banget berasa mau diinterogasi. Gumam Rafin tidak bisa mengendalikan perasaan gugupnya. Padahal biasanya Rafin itu sangat profesional, mudah sekali untuknya tampil percaya diri, tapi kali ini jauh berbeda. Jangan lebay deh, kamu kan udah biasa kayak gini, Rafin. Raka menggelengkan kepalanya, Rafin sedang drama saat ini. Ya tapi gimana Pi, gugup ini serius, aku gak bohong. Rafin kini malah mengelak seperti bocil. Raka bergidik sendiri. Udah jangan banyak drama. Ayo pergi keburu malen. Raka berdiri, Rafin sempat menolak pergi namun setelah dipaksa oleh Raka barulah Rafin mau ikut bersama Raka. Duh, sebenarnya ada apa sih ini? Jadi gugup banget, batin Rafin dengan pikiran yang sudah tak karuan. Rafin menebak berbagai macam kemungkinan yang disampaikan oleh Nanda. Raka dan Rafin sudah sampai di rumah sakit, mereka membawa buah tangan untuk Nanda. Rasanya tidak mungkin juga ayah dan anak itu pergi tanpa membawa apapun. Sementara itu saat ini Naya tidak ada di rumah sakit, dia sedang pulang untuk mengurus beberapa hal. Assalamualaikum. Ucap Raka dan Rafin bersamaan begitu mereka masuk ke dalam ruang rawat Nanda. Waalaikumsalam. Nanda yang sudah mulai bisa duduk tersenyum ke arah Raka dan Rafin. Pak. Rafin mencium tangan Nanda. Sementara Raka menjabat tangan Nanda. Ini ada sedikit buah tangan buat Pak Nanda, maaf istri saya tidak bisa datang soalnya Ratu tidak ada yang menjaga. 117. Raka menyimpan buah tangan yang dia bawa di atas meja. Nanda terkejut karena Raka membawa banyak makanan serta buah-buahan untuknya. Raka menjamin makanan itu sehat untuk dikonsumsi Nanda. Ya Allah. Padahal gak perlu repot Pak, Raka ini terlalu banyak. Nanda tak enak hati, setiap keluarga Rafin berkunjung pasti saja banyak makanan yang Nanda terima. Mana semua dipersiapkan dengan baik sesuai dengan anjuran dokter.
Tidak masalah Pak, saya berharap Bapak cepat pulih dan semua makanan ini sesuai dengan anjuran dokter. Raka dan Rafin sudah duduk di kursi sebelah berangkar. Terima kasih Pak Raka. Ucap Nanda tulus dan merasa terharu. Sama-sama. Rafin tidak berani membuka suara, rasa gugupnya malah semakin bertambah bukannya merasa lega Rafin malah semakin takut. Kenapa kamu diem aja, jangan nunjukin rasa gugup kamu dong. Bisik Raka menepuk lengan Rafin. Sorry, aku gak bisa nutupin rasa gugup aku Pi. Rafin berkata jujur, Raka menarik nafas pelan. Maaf Pak Raka, Nak Rafin saya sudah menyita waktunya sebentar tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan. Nanda sebenarnya agak sungkan, tapi ini hal penting sekali yang harus Nanda sampaikan. Tidak masalah Pak Nanda. Kebetulan saya dan Rafin juga sedang ada waktu luang, Raka menyenggol Rafin agar menjawab juga. Iya. Rafin terbata, Raka menepuk keningnya sementara Nanda terkekeh kecil. Nak Rafin tidak perlu gugup, saya hanya ingin menyampaikan jawaban dari Naya. Bukannya mereda, detak jantung Rafin malah semakin menggila, tiba-tiba pikirannya melayang ajakan menikahnya pada Naya. Aduh, serius ini udah ada jawabannya. Tapi kalau ditolak gimana? Pikiran Rafin semakin tidak karuan. Jawaban. Raka mengerutkan keningnya tak paham, Nanda tersenyum. Jawaban atas niat baik Nak Rafin yang ingin menikah dengan Naya. Ucap Nanda jujur, suasana mendadak serius. Raka membulatkan matanya, dia baru ingat jika Rafin memang ingin menikahi Naya. Mendadak Raka juga tidak peka seperti biasanya. Tentang itu, apa Pak Nanda atau Naya merasa tidak nyaman? Raka berpikir jika Naya terganggu dengan hal itu, makanya Naya meminta Nanda menyampaikan hal ini langsung pada Rafin. Tidak Pak Raka, justru saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan keluarga Pak Raka yang begitu baik. Nanda tulus mengatakan hal itu. 118. Naya sudah menceritakan semuanya, termasuk kejadian kemarin tentang pria yang memfitnahnya. Nanda menarik nafas pelan, sejujurnya dia sedih melihat putri kesayangannya itu diperlakukan tidak baik. Terima kasih Nak Rafin sudah membantu Naya, itulah yang saya khawatirkan Naya terluka tapi saya tidak bisa menolong dengan kondisi saya yang seperti ini. Salah satu alasan Nanda ingin melihat Naya menikah adalah hal ini. Nanda tidak bisa melindungi atau mengawasi Naya dalam keadaan seperti ini. Makanya jika Naya menikah maka akan ada suami yang melindunginya. Bapak tidak perlu khawatir, saya sudah mengirim beberapa pengawal bayangan untuk mengawasi Naya. Ucap Rafin yang sudah tidak gugup lagi. Nanda tersenyum, lihatlah Rafin berinisiatif sendiri untuk melindungi Naya padahal tidak disuruh. Terima kasih Nak Rafin. Begini Pak Raka, Naya sudah memikirkan dengan baik dan matang mengenai lamaran Nak Rafin, saya akan menganggapnya sebagai lamaran. Detak jantung Rafin kembali menggila, dugaannya benar Nanda ingin membahas masalah ini. Tentu Pak Nanda, saya sebagai ayah Rafin siap mendengar jawaban apapun yang sudah ditentukan Naya, saya pastikan juga Rafin tidak akan memaksa Naya. Tegas Raka. Tatapan matanya mengarah pada Rafin, pria parubaya itu memberi peringatan agar Rafin tidak berbuat seenaknya. Terima kasih Pak Raka. Nak Rafin, jawaban dari Naya itu. Kayaknya ditolak deh, oh. Menerima Nak Rafin. Dek. 119. NAYYARA 38. Pi ini serius kan? Bukan cuma mimpi. Rafin masih terkejut. Kini mereka sudah sampai di rumah kembali. Sepanjang perjalanan Rafin hanya terbengong mendengar penjelasan Nanda. Naya sudah setuju dan menerima lamaran Nak Rafin, Bapak harap kalian berdua secepatnya menikah. Ucapan Nanda tadi terus terngiang di pikiran Rafin, kali ini pria tersebut seolah bingung harus melakukan apapun, bahkan terkesan blank. Raka yang mendengar pertanyaan itu, dingin itu meringis saat Raka memuk. Papi jangan ngegas dong. Ya kan Nanda menganggap semua ini ejek Raka. Rafin langsung melotot. Halah jangan kebanyakan
Lagian kalau ada yang tulus sama Naya bukan gak mungkin Naya milih dia. Terima lamaran aku, berarti dilarang milih cowok lain. Nah kan Rafin langsung ngegas tidak terima. Raka terbahak melihat reaksi Rafin, sendiri. Udahlah ngaku aja, jangan gengsi papi cuma mau ingetin, kamu udah dikasih kesempatan sama Naya dan Pak Nanda, jangan sampai kamu kecewain mereka. Raka berubah serius, dia memberi bangun. Ajak Raka, dia khawatir Ratu mencari keberadaan Rafin. Liapi, keduanya segera masuk untuk menyampaikan kabar baik pada Dea dan Ratu. Nak, ayah sudah menyampaikan jawaban kamu sama Nak Rafin dan Pak Raka, mereka sangat bahagia. Mata Nanda begitu berbinar saat bercerita pada Naya yang baru saja datang. Naya sengaja datang setelah Rafin dan Raka pulang. Naya merasa canggung ditambah Naya merasa gugup. Oh ya. Terus reaksi mereka gimana? Tanya Naya nampak gugup, dia sudah memikirkan semuanya dan hatinya pun lebih condong untuk menerima lamaran Rafin. Naya meyakinkan dirinya, jika kedepannya Rafin bukan jodohnya maka akan ada halangan yang akan Naya hadapi nantinya. Reaksinya bahagia banget nak. Menurut Pak Raka pernikahan kalian lebih baik dipercepat supaya tidak menimbulkan hal yang negatif. Nanda menggenggam erat tangan Naya. Selain itu niat baik harus segera dilaksanakan nak, apa kamu keberatan? Tanya Nanda, dia tetap ingin menyertakan Naya dalam setiap keputusan. Gadis manis itu terdiam sebentar sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Enggak ayah, kalau Sernua itu yang terbaik Naya terima. Ucap Naya pelan, gadis itu tersenyum melihat binar bahagia di wajah Nanda. Bismillah semoga ini yang terbaik, batin Naya, dia tidak tahu apakah hatinya sudah terbuka untuk Rafin atau belum. Lebih tepatnya Naya tidak ingin terlalu berharap, apalagi Rafin yang begitu galak menutup dirinya jadi Naya memilih untuk membatasi diri juga. Alhamdulillah kalau gitu, ayah semangat banget buat jadi wali nikah kamu nak. Semangat Nanda untuk sembuh semakin bertambah. Nanda merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menemani putrinya menikah. Nanda juga berharap Naya bisa bahagia bersama Rafin nantinya. 121. Bismillah, ayah harus sehat lagi. Naya memeluk Nanda dengan erat. Insya Allah nak. Nanda mengelus punggung Naya dengan lembut. Nanti setelah menikah kamu harus terus menyayangi Ratu seperti anak kamu sendiri ya nak, jangan sampai Ratu kehilangan kasih sayang dari elbunya lagi. Naya menatap Nanda yang memberinya nasihat. Aku gak mungkin tega sama Ratu ayah, dia anak yang manis. Naya tersenyum mengingat betapa lucunya Ratu. Ayah percaya nak, pasti Ratu bahagia dengar kabar kalau kamu bakal jadi elbunya. Kata Nanda. Naya terkekeh pelan. Semoga aja ayah, jadi kangen deh aku sama Ratu. Kembali ke rumah Rafin, nampak Ratu kini sedang berada dalam pelukannya. Rafin kembali tidur bersama Ratu setelah beberapa waktu terakhir tidur menemani Ratu. Lebih tepatnya Rafin ingin menebus kesalahannya pada Ratu, makanya sekarang Rafin lebih banyak memberitahu Ratu tentang rencana pernikahannya dengan Naya. Kenapa papi? Ratu mendongakkan kepalanya menatap Rafin. Ratu mau punya mama. Ratu mengerutkan keningnya. Marna. Maksudnya mama baru. Tanya Ratu memiringkan kepalanya. Lia mama baru, Ratu mau. Rafin balik bertanya. Tapi siapa mama balunya? Ratu ndak mau kalau mama balunya jahat. Ratu cemberut, sepertinya anak itu masih trauma terutama setelah ditinggal Tari di jalanan yang sepi. Kata siapa mama baru Ratu jahat, Ratu kenal kok malah Ratu bakalan seneng banget kalau tahu mama barunya siapa. Rafin mencubit gemas pipi Ratu yang masih kebingungan. Siapa papa? Tanya Ratu mengerjapkan matanya lucu. Ratu maunya siapa? Rafin mencium pipi Ratu yang mulai gembul kembali. Kakak Naya. Ratu langsung menjawab tanpa ragu, matanya berbinar bahagia saat menyebut nama Naya. Kakak Naya. Jadi Ratu seneng kalau kakak Naya jadi mama baru Ratu.
Tanya Rafin memastikan. Lia papa, Latu ceneng kalau kakak Naya jadi mama Latu. Cerocos Ratu menggemaskan. Kalau gitu selamat, sebentar lagi kakak Naya jadi mamanya Ratu. 122. HOLEEEE. Mama Naya. 123. NAYYARA 39. Naya dan Vira saat ini sedang menuju ke sekolah Ratu. Tadinya kedua gadis itu akan pergi untuk makan siang. Naya juga ingin membahas sesuatu dengan Vira. Nanda sendiri sedang bersama dengan Raka. Kedua pria parubaya itu membahas masalah pernikahan Rafin dan Naya. Lebih tepatnya mereka sedang mencari waktu yang tepat untuk pernikahan. Nay, kamu beneran terima larnaran dari papanya Ratu? Tanya Vira heboh. Tadi Vira sudah mendengar semuanya dari Nanda. Tentu saja Vira terkejut, tapi Vira juga bahagia karena akhirnya Naya akan menikah. Hanya saja Vira ingin memastikan bagaimana perasaan Naya saat ini. Lia Vira, aku udah pikirin selama beberapa hari terakhir, aku juga udah minta petunjuk dan kata ayah lebih baik aku ikutin kata hati. Kalau nantinya aku gak berjodoh pastinya bakal selalu ada halangan, jelas Naya, mereka sedang dalam perjalanan menjemput Ratu. Naya dan Vira naik mobil yang dikirim Rafin bersama pas supirnya pula, memang Rafin ingin memastikan Ratu beserta Naya calon istrinya aman, calon istri Gatuh. Kalau gitu aku doain yang terbaik Naya, tapi ini beneran keputusan kamu sendiri kan? Kamu gak terpaksa? Vira bertanya hati-hati, dia tidak ingin menyinggung Naya. Enggak kok Vir, ini murni keputusan aku sendiri. Kata Naya jujur, Vira menganggukkan kepalanya. Oh iya aku mau tanya, hari ini Ratu gak ada yang jemput ya? Atau Ratunya mau dijemput sama kamu? Tanya Vira penasaran, rencana mereka berubah dadakan setelah Naya mendapat pesan dari Rafin. Gak tahu. Tapi tadi Pak Rafin bilang kalau Ratu gak tahu aku yang jemput, dia taunya Pak Rafin yang jemput tapi mendadak gak bisa soalnya ada masalah urgen, jadi aku diminta jemput. Jelas Naya sedikit gugup. Bahkan Rafin juga merasa gugup serta canggung, beruntung mereka belum bertemu lagi jika sudah bertemu maka kecanggungan akan terjadi. Gitu ya. Vira tadinya ingin menggoda Naya, tapi dia tidak tega melihat wajah Naya yang begitu gugup. Akhirnya Vira memilih untuk membahas masalah lain. Naya, jangan bilang kamu salah tingkah. Gak boleh. Batin Naya menyadarkan dirinya, dia masih belum berani melangkah terlalu jauh meskipun Rafin adalah calon suaminya, Naya hanya tidak ingin terluka. Pikirannya kini tertuju pada pesan yang dikirim Rafin tadi, terlihat biasa tapi mampu membuat keduanya merasa gugup. Assalamualaikum Naya. Boleh saya minta tolong? Saya ada urusan mendadak, Ratu gak ada yang jemput, bisa kamu jemput Ratu? Pasti dia bahagia calon mamanya datang jemput, oh iya Ratu bahagia waktu tahu kamu yang bakal jadi mama sambungnya, makasih Naya Assalamualaikum. 124. Begitulah isi pesan dari Rafindra, Naya sampai tersenyum tanpa sadar tadi. Mungkin pipinya sudah memerah tapi Naya tidak menyadarinya. Mama! Ratu langsung berteriak dan berlari begitu melihat Naya yang menjemputnya. Kali ini Ratu bisa memanggil Mama pada Naya toh sebentar lagi Naya akan menikah dengan Rafin. Kenapa lari cantik, nanti jatuh loh. Naya memeluk Ratu yang nyengir, gadis kecil itu terlihat begitu lucu karena badannya semakin berisi, terutama pipinya yang semakin cubi. Soalnya Latu cenang gege cekali, tadi Papa bilang Latu dijemput Papa tapi ternyata Mama, jadi semangat Latu bel tambah. Celoteh Ratu membusungkan dadanya bangga. Naya terkekeh gemas, dia merenggendong Ratu kemudian mencium pipi bocil cantik tersebut. Pinternya, oh iya ini ada kakak Vira loh. Vira menyembulkan kepalanya di balik tubuh Naya, saking senangnya Ratu sampai tidak sadar jika Vira juga ada di sana. Kakak Vira. Ratu bersorak senang, semakin semangat dia karena banyak teman. Hai cantik. Ratu mencium tangan Vira, kemudian Naya sepertinya Ratu lupa.
Ternyata Latu dijemput juga cama kakak Villa, hihi jadi makin semangat buat main baleng mama cama kakak Villa. Cerocos Ratu polos. Vira dan Naya tertawa lucu, Ratu memang polos tapi dia sangat menggemaskan. Sebelum main kita makan dulu gimana? Tawar Naya, ini sudah jam makan siang jadi sekalian saja mengajak Ratu makan. Tapi sudah makan Latu mau main Marna. Rengek Ratu manja, bahkan bocah berpipi gembul itu langsung menyenderkan kepalanya di bahu Naya. Lia boleh, nanti main iya kan kakak Vira. Naya menatap Vira yang mengangguk. HOLEEE. Makaci mama, Latu CAYANG mama. Pekik Ratu senang, bocil lucu itu segera mencium pipi Naya. Mama juga sayang Ratu. Mata Naya berkaca-kaca, saat dirinya memanggil mama di hadapan Ratu. Sungguh tanggung jawab ini berat bagi Naya tapi Naya bahagia melihat binar penuh harap dari mata polos Ratu. Semoga mama bisa menjaga kamu sayang, mama akan berusaha. Batin Naya, Vira yang melihat itu langsung mengelus punggung Naya. Kamu pasti bisa. Naya, Vira dan Ratu segera masuk ke dalam mobil untuk makan siang. Setelah itu mereka akan bermain entah kemana, Naya akan mengikuti keinginan Ratu. 125. Di ruangannya pribadi, Rafin nampak tersenyum tipis melihat video rekaman Ratu dan Naya, keduanya sangat dekat. Rafin memang meminta pengawal yang menjaga dari jauh mengirimkan video Ratu serta Naya, ternyata keduanya sangat lucu. Rafin jujur kali ini, ada masalah dalam proyek yang sedang berjalan sehingga Rafin harus segera mengadakan rapat darurat untuk mengusut masalah apa yang sebenarnya terjadi. Bos, apa ada sesuatu yang membahagiakan? Leo yang dari tadi menunggu perintah Rafin harus melihat bagaimana bosnya itu tiba-tiba tersenyum. Padahal Rafin biasanya sangat serius bekerja, bahkan galaknya sering keluar jika ada kesalahan atau kelalaian. Makanya itu dia dibilang bos killer yang temperamen hampir semua karyawan takut jika menghadap Rafin yang sedang emosi. Apa terlalu hati-hati, dia berusaha menetralkan ekspresi wajahnya supaya tidak terlalu kentara terkejut, bisa kena omel nanti Leo. Kamu memang peka Leo, saya memang sedang bahagia bahkan sangat bahagia. Ucap Rafin senyum-senyum sendiri. Leo bergidik tanpa sadar. Sungguh hal langka melihat bosnya yang biasa dingin dan cuek kini berubah senyum sendiri, bahkan Leo tadi mendapat pujian. Iya. Leo sampai terbata, Rafin menatap asistennya itu kemudian menepuk pundak Leo dengan sedikit kencang. Kamu tahu Leo kabar bahagia apa yang saya dapat sekarang? Leo menggelengkan kepalanya. Tidak Pak. Sebentar lagi saya akan menikah. Apa? Calon ibunya Ratu itu Nayara, sebentar lagi saya akan menikah dengan Naya. Apa bos sudah jatuh cinta pada Nayara? 126. NAYYARA 40. Saya terima nikah dan kawinnya Nayara Fitriani binti Nanda Irawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Suasana haru tercipta setelah Ravindra resmi melepas masa dudanya, semua orang berdoa dengan hikmat. Rafin dan Naya akhirnya resmi menikah setelah 1 minggu Naya menyatakan menerima lamaran Rafin. Ya pernikahan ini digelar sederhana, hanya akad yang dilaksanakan di masjid dekat hotel milik keluarga Rafin. Pernikahan ini sangat sederhana karena hanya dihadiri oleh kedua keluarga, dan sahabat. Tadinya pernikahan kedua Rafin ini akan diumumkan secara meriah seperti pernikahan sebelumnya, tapi Naya dan Nanda menolak. Mereka tidak suka jadi pusat perhatian, ditambah kondisi Nanda tidak memungkinkan untuk berada di tempat ramai. Akhirnya setelah berdiskusi cukup panjang, Naya dan Rafin setuju untuk menggelar akad nikah terlebih dahulu. Rencananya mereka akan melaksanakan resepsi setelah kondisi kesehatan Nanda membaik. Semua orang sangat bahagia begitu melihat Naya dan Rafin resmi menikah, bahkan Ratu sampai bersorak kegirangan. Rafin sendiri merasa lega setelah mengucap ijab kabul dalam satu tarikan nafas, padahal tadi Rafin sangat gugup.
Naya pun begitu tadi, dia sangat gugup karena sebentar lagi akan jadi istri Rafin. Aku udah resmi jadi istri sekarang, batin Naya mengusap air matanya, entah mengapa ia terharu. Naya. Suara lembut Rafin membuat Naya menoleh, seketika Rafin terpaku melihat kecantikan Naya. Tadi Rafin terlalu gugup sampai tidak fokus, padahal Naya sangat cantik hari ini. Jantung Rafin mendadak berdetak dengan cepat, matanya sampai tidak berkedip melihat Nayara. Cantik banget istri aku. Blus. Wajah Naya langsung memerah, ayolah Rafin tanpa sadar mengatakan itu, mana suaranya keras pula jadi semua orang bisa mendengar ucapannya. 127. Woho, udah berani ngaku nih padahal kemarin gengsinya tinggi. Celetuk Raka tertawa membuat Rafin langsung tersadar. Pria yang baru saja melepas masa lajangnya itu langsung menutup mulutnya yang refleks. Malunya, kenapa malah keceplosan sih tapi Naya emang cantik banget hari ini. Batin Rafin salah tingkah. Semua orang tertawa geli melihat pengantin baru itu yang salah tingkah. Rafin berdeham sebentar kemudian menatap Naya yang menundukkan kepalanya, istrinya itu menautkan kedua jemarinya gugup. Maaf, aku keceplosan tapi hari ini kamu emang cantik banget. Ucap Rafin jujur. Naya mengangkat kepalanya menatap Rafin. Apa? Naya masih merasa canggung, pernikahan mereka sangat cepat jadi Naya bingung harus seperti apa. Gak apa-apa, jangan didengerin ledekan papi atau mami ya. Ucap Rafin lembut, Naya sampai terpaku. Dia bisa melihat dengan jelas wajah tampan Rafin dari jarak yang sangat dekat, apalagi saat tersenyum ketampanan Rafindra bertambah berkali lipat. Iya. Naya masih gugup, meskipun dia berusaha untuk mengendalikan perasaannya tapi tetap saja malah salting. Acara berlanjut kini Naya mencium tangan Rafin untuk pertama kalinya setelah resmi jadi suami, hati Rafin menghangat. Setelah itu Rafin mencium kening Naya dengan penuh kelembutan, Rafin memegang ubun-ubun istrinya sambil berdoa. Makasih udah nerima lamaran aku Naya. Mulai hari ini kamu istri aku dan ibu dari Ratu. Dulu aku sempat kepikiran buat nikahin kamu cuma buat bahagiain Ratu, tapi sekarang aku janji aku bakal bahagiain kamu sama kayak Ratu. Bisik Rafin, Naya membeku. Rafin tersenyum kemudian mengusap lembut pipi Naya, istrinya nampak begitu lucu. Istri gatuh, Rafin mesem-mesem sendiri mengingat hubungannya dengan Naya yang lucu. Tapi Rafin bersyukur karena Naya bisa jadi istrinya. Nay, sekarang kebahagiaan kamu sama pentingnya kayak kebahagiaan Ratu. Lanjut Rafin mencubit pipi Naya, mata Naya mengerjap lucu. Hei, kenapa kamu diem aja? Gak seneng nih udah punya suami. Rafin sedikit merajuk, Naya masih terdiam karena terkejut dengan perubahan Rain. Bukan. Naya langsung membantah. Dia dan Rafin sibuk bisik-bisik sementara kedua keluarga malah tertawa sambil mengabadikan momen bahagia ini. Terus kenapa dong? Beneran nih kamu terpaksa? Rafin mulai cemberut, dia takut Naya memang terpaksa menikah dengannya. 128. Naya melongo melihat Rafin yang bertingkah seperti bocil, padahal dari awal Naya tahu bagaimana Rafin yang begitu ketus, galak bahkan temperamen. Enggak kok kata siapa. Jangan suzon, ucap Naya menggelengkan kepalanya. Jadi gak terpaksa nih? Tanya Rafin memaksakan. Enggak lah, kalau terpaksa ngapain aku ada di sini? Naya heran Rafin bisa berpikir seperti itu padahal kan sekarang Naya itu sudah di sini mana sudah sah jadi istrinya. Lihat juga ya, Rafin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Naya hanya bisa menahan tawanya. Acara berlanjut ke penandatangan buku nikah dan juga pemasangan cincin. Nampak Naya sudah bisa mengendalikan diri, dia tidak lagi gugup. Sementara wajah Rafin lebih bahagia, Nanda sampai berkaca-kaca dan terharu melihat Naya akhirnya resmi menikah. Semoga kamu bahagia nak, batin Nanda penuh harap. Mama. Suara bahagia Ratu terdengar, gadis kecil itu berlari untuk berfoto bersama Rafin dan Naya.
Tadi pengantin baru itu sudah difoto untuk mengabadikan momen bahagia ini, kini giliran ratu ikut berfoto bersama. Sini sayang. Naya memeluk ratu, Rafin beralih menggendong ratu karena melihat Naya sedikit kesulitan. Sama papa aja ya. Ratu cemberut, padahal dia ingin digendong Naya. Ih papa, Latu maunya sama mama bukan papa. Protes ratu tak terima, Rafin terkekeh gemas. Mana susah sayang, lihat bajunya kan kayak princess mirip sama yang punya ratu. Ucap Rafin memberi pengertian. Ratu menatap pakaian Naya yang memang elegan meskipun sederhana, harganya jangan ditanya jelas mahal lah. Maaf mama, Latu ndak sengaja. Ratu langsung meminta maaf, mata bulatnya memancarkan penyesalan. Naya gemas melihat Ratu yang begitu ekspresif. Gadis kecil itu tidak ragu meminta maaf jika dia salah. Gak apa-apa kok, Ratu gak berat mama masih bisa gendong Ratu. Naya mengelus pucuk kepala Ratu dengan lembut. Ndak mau, Latu sama papa aja tapi nanti malam Latu bobo dipeluk mama ya. Pintar Ratu memelas, matanya mengerjap lucu jelas saja Naya tidak bisa menolak. Boleh nanti kita bobo bareng ya. 129. Yayai. Ratu langsung bersorak senang. Makasih mama, Latu sayang mama. Ucap Ratu mencium pipi Naya. Mama juga sayang Ratu. Naya mencium pipi Ratu, Rafin yang melihat itu jadi iri, mantan duda itu ingin dicium juga wakak. Kalau gitu mama Naya harus sayang sama papanya juga. Dek, pelan-pelan, aku mau buka hati buat kamu Nay. Kamu juga harus buka hati kamu buat aku. Blues 130 NAYYARA 41. Acara pernikahan kini berlanjut ke makan siang, kedua keluarga besar kini makan di restoran hotel. Meskipun acara ini sederhana, tapi semuanya sangat bermakna. Rafin dan Naya masih memakai baju pengantin, setelah makan siang barulah acara benar-benar selesai. Kondisi Nanda dan juga Ratu jadi prioritas utama, mereka tidak ingin membuat Nanda kelelahan begitupun Ratu. Mau ganti baju dulu? Tanya Rafin lembut, mereka sudah duduk di meja besar di mana semua orang bisa makan di sana. Ratu sudah duduk di antara kedua orang tuanya, gadis kecil itu begitu bahagia karena akhirnya Naya menjadi elbu sambungnya, meski begitu Naya pastikan Ratu selalu mengingat dan merindukan mana karendungnya.